Lanjutin konten operating system yang udah lama kalian request di video Color OS 16. Sekarang kita aduin aja Oppo Color OS 16 versus Vivo Origin OS 6. Keduanya ini punya karakter yang menarik dengan user interface, fitur AI, konektivitas, dan sistem keamanan yang berbeda. Dimana semuanya bakal kita explore biar makin kenal sama jiwanya HP Oppo dan Vivo. Mana nih OS yang paling cocok buat kebutuhan kalian sehari-hari? Jawabannya bakal kita gali di video ini. Let's go. Disclaimer, di pembahasan ini kita pakai Oppo Find X9 Pro dan Vivo X300 Pro buat ngedemonstrasiin OS masing-masing. Software sendiri udah diupdate ke versi yang paling baru ya di tanggal 10 Februari 2026. Keep in mind beberapa fitur yang akan kita bahas di sini mungkin belum muncul di versi HP Oppo dan Vivo lainnya. Nah, kita juga akan bagi versus ini jadi 5 segmen. Pertama adalah kompatibilitas OS, design interface dan gesture, features dan AI, konektivitas, sama sistem keamanan. Dan biar penyebutannya gampang, kita pakai nama Oppo dan Vivo aja selama pembahasan. Sip, sekarang kita mulai dari kompatibilitas OS dulu. Nah, Color OS 16 dia itu available di Indonesia buat beragam seri HP Oppo kayak Reno 15 series dan Find X9 series. Versi OS ini juga bakal masuk ke seri Reno 10 Pro Plus dan Pad SE tablet. Dan list lengkapnya itu kalian bisa cek aja di layar ya. Nah, kalau Origin OS 6 sendiri, dia sebenarnya nggak nyebutin device apa aja yang kompatibel di website resminya ya. Tapi kita udah coba kayak di Vivo X300 series sama V60 series, itu udah kebagian update-nya ke Origin OS 6. Nah, yang pakai iQOO pun secara global ada TIS-nya nih buat update list. Kayak iQOO 11, Z9, sampai Neo 10 ke atas itu bakal dikasih update-nya di pertengahan awal tahun ini. Nah, satu lagi yang bikin gua kepo sebenarnya ya sebelum kita masuk ke experience dan fitur OS-nya, yaitu adalah seberapa besar sih storage yang dimakan sama masing-masing OS. Nah, di sini Color OS 16 makan 13,4 GB storage dan Origin OS 6 ternyata makan 25,63 GB storage. Ini bisa dibilang Vivo itu lebih gede 2 kali gitu ketimbang Oppo ya. Nah, soal visual, Vivo punya desain yang menarik dan fresh gitu ya. Salah satu yang unik itu ada di fitur gonta-ganti warna application folder. Jadi kasih separasi visual aja gitu ya, yang menarik buat bedain antar foldernya. Oppo punya fitur buat extend single app. Misalkan settings nih, ini kita bisa tarik jadi melebar dan bisa ditaruh function buttonnya juga. Icon desain Oppo dia itu lebih fleksibel buat kita custom. Ada pilihan template dari Radiance, Shadow, Material, Pebble, sampai favorit gue, itu Flux yang monoton, terus bisa kita bikin rounded corners icon gitu. Vivo memang nggak punya template yang kayak di Oppo gitu ya, tapi dia tetap bisa kok kita bikin monoton dan rounded corners kayak gini. Nah, animasi dan transisi Oppo dia itu lebih smooth ya kalau kita perhatiin. Berasa kayak ada proses melayangnya dulu pas buka tutup aplikasi. Tapi kalau kalian gak suka sama animasi yang kayak gini, misalkan terlalu lama gitu pengen yang cepet, itu bisa diganti aja dengan settingan enhanced. Kalau Vivo mah udah dari defaultnya bisa buka tutup aplikasi dengan super cepet. Nah, notification bar Oppo dia dikasih desain mix rounded corners dan circle. Sedangkan Vivo dia itu full rounded corners. Lebih konsisten. Walau gitu, Oppo punya kostumisasi control center yang lebih menyeluruh. Dari area atas kayak Wi-Fi, brightness, dan kawan-kawannya, itu sampai ke bawah semuanya bisa kalian atur sesuka hati. Sedangkan Vivo, dia tuh terbatas di kolom bawahnya aja nih. Nah, soal wallpaper, Oppo dan Vivo sama-sama bisa nampilin video wallpaper atau yang gerak-gerak kayak gini. Bedanya di Oppo itu punya fitur depth dan Vivo punya flip card. Depth-nya Oppo itu bisa kasih dinamika visual antara clock dan objek di video wallpaper. Berasa kayak 3D gitu. Sedangkan flip card Vivo kasih visual unik yang bisa ganti gambar pas kita miringin HP. Kalian ingat kartu lentikular? Nah, jadi dia konsepnya mirip-mirip kayak gitu. Kalau kita miringin, dia berubah-berubah nih. Oppo dan Vivo punya theme shop yang menarik kalau kalian belum pernah otak-atik sebelumnya. Oppo dia itu punya opsi tema yang interaktif gitu ya, kayak lock screen mini games dan banyak yang lucu-lucu juga. Kayak misalkan kita pakai QB Pick at Home sama Fly to the Future. Vivo memang nggak punya variasi yang sebanyak Oppo nih di store-nya, tapi harga temanya jauh lebih murah, cuma di 2-3 ribuan aja, sedangkan Oppo bisa sampai 10 ribuan.
Nah, gua pribadi sebenarnya lebih cocok sama smoothness dan fleksibilitas interface di Oppo. Bukan berarti Vivo itu jelek ya, karena di beberapa area kayak desain control center itu lebih konsisten desainnya ketimbang Oppo. Dan ada fitur unik juga kayak flip card tadi. Nah, kita lanjut ke fitur terutama di bagian AI-nya. Oppo punya integrasi AI yang luas dan bervariasi lewat Mindspace-nya. Kita udah pernah bahas di video ColorOS 16 yang mana semua aplikasi bawaan Oppo itu terkoneksi ya dengan Google Gemini. Bahkan kalau kalian mau lihat list AI-nya itu bisa kalian cek aja di menu khusus Oppo AI di setting. Dia udah udah disusun gitu. Nah, Vivo sendiri memang masih integrasiin AI-nya ke aplikasi bawaan, tapi memang nggak sebanyak Oppo. Contohnya, kayak kalender, itu kan dia nggak punya ya yang bawaannya sendiri. Jadi mesti minjem sama Google Calendar dulu, biar tetap bisa terintegrasi sama AI-nya Gemini. Lebih hidden aja fitur AI-nya ya, baru ketemu pas kita otak-atik dikit-dikit gitu ya, kita gali-gali gitu. Kayak di recorder misalkan itu ada, dan di notes itu juga ada. Nah, bahas soal voice recorder, Oppo dan Vivo sama-sama punya AI voice transcript dan summary. Oppo kasih pilihan summary yang rapi dan tertata point to point. Bahkan kita bisa pilih jenis summary-nya mau dibikin dalam bentuk apa. Dari general sampai meeting itu juga ada. Gua sih beberapa kali andelin fitur ini dan oper langsung jadi notes atau PDF gitu ya ke tim. Dan udah dibikin rapi gitu sama AI-nya. Jadi tinggal ya simple lah, dikirim-kirim aja. Vivo di sini exactly bikin summary-nya dari voice transcribe. Jadi nggak ada dipisah judul atau subjudul gitu ya, yang mana itu bikin bentuknya jadi kurang rapih gitu secara format penulisan. Nah, di aplikasi Note sendiri, keduanya sama-sama punya asisten AI writing. Kita uji dengan fitur Polish Text. Vivo dan Oppo sama-sama kasih polesan yang bagus nih, dan paham sama konteks pembahasan juga. Tapi Oppo punya banyak pilihan template tulisan, dari standar sampai witty. Witty itu kayak bercanda-bercanda gitu ya, sampai dikasih kayak emoticonnya gitu. Kita juga dikasih kontrol buat panjang pendekin teksnya. Emojinya juga tadi bisa kita kontrol, sampai request custom segala. Vivo di sisi lain punya opsi translate langsung ke bahasa lain kayak misalkan bahasa Inggris gitu ya, dan hasilnya juga rapi. Kepake banget kalau misalkan kalian pengen email-emailan sama orang luar negeri. Nah, di bagian foto editor, Oppo punya AI editor dan Vivo namanya itu AI retouch. Oppo punya 7 fitur AI buat ngeracik fotonya, sedangkan Vivo lebih sedikit, dia di 5 fitur aja. Walau begitu, pas kita coba fitur buat hapus orang, remove tuh ya, Vivo kasih hasil yang lebih rapi. Walau gitu, auto select subjeknya memang dia kurang peka ya, karena tangan itu jadi ikut ke select jadinya. Oppo itu lebih paham soal konteks foto dan pintar pilih subjek manusia di bagian belakang. Fitur lain di luar AI itu ada Dynamic Island ya, pil yang di bagian atas layar itu. Nah, Oppo itu kita kenalnya sama Live Alerts. Kalau di Vivo itu namanya Origin Island. Fungsi keduanya itu sebenarnya mirip-mirip ya, kasih info soal sistem services kayak music playback, hotspot, sampai game timer. Tapi Vivo ini berfungsi juga buat jadi tempat share files gitu ya. Jadi kita bisa tarik aja files apa aja ke bagian atas dan dikasih opsi mau share ke aplikasi yang kalian inginkan. Beda sama Oppo yang aksesnya itu ke bagian bawah. Sebenarnya sama aja sih share juga, tapi dia ke bawah gitu ya. Dan kompatibilitas app third party di pil ini itu sebenarnya lebih banyak di Oppo karena punya akses sampai ke Sports from Google dan Grab juga. Sedangkan kalau Vivo itu kompatibelnya sama Google Maps doang. Nah, terakhir fitur buat gamer-gamer nih. Oppo punya menu utama yang lebih rame gitu ya sama pengaturan. Kalian bisa akses dari more setting atau tools. Vivo sendiri dia fokus ke settingan yang lebih minimalis. Refresh rate, brightness, network, dan touch sampling aja. Sedangkan sisanya itu dikemasnya di game tools. Jadi bisa dibilang, Oppo ini punya integrasi fitur AI yang lebih bervariasi ketimbang Vivo. Dengan adanya Mindspace, ini juga ngebantu kita ya buat nyimpen ide atau notes kerjaan dengan simple. Vivo memang nggak punya fitur AI sebanyak Oppo, tapi dia itu di beberapa fiturnya kayak AI Write dan Subject Remover ternyata lebih refined. Nah, konektivitas dengan device lain di sini kita fokusin buat Apple devices ya, di mana Oppo ini ngandelin Oppo O Plus Connect.
Dan Vivo, ini dia butuh 2 aplikasi memang ya, Vivo Office Kit buat Mac dan iPad, sama Easy Share buat iPhone. Fungsi dari keduanya sebenarnya sama-sama aja, bahkan Vivo juga punya fitur buat Touch and Share, yang mana kalian tinggal buka galeri gitu ya, terus tempel aja ke iPhone buat transfer gambar atau video, itu dia otomatis gitu. Tapi, Oppo mudahin koneksinya aja dengan terpusat di satu aplikasi, si O+ Connect-nya tadi. Keduanya sama-sama punya fitur buat remote PC, mirroring HP, notification sync, clipboard di kedua OS-nya juga. Tapi, Oppo itu unggul di fitur app mirroring yang mana berguna buat akses aplikasi spesifik. Jadi satu-satu dibukanya ya, bukan mirroring si HP-nya. Misalkan kita mau pesen GrabFood atau GoFood, itu bisa ngandelin fitur ini. Menarik banget. Nah, terakhir soal sistem keamanan, Vivo ini punya menu yang berasa padat banget gitu ya, mulai dari Scam Guard, Private Space, App Encryption, App Permission, dan list yang super panjang itu bisa kita temuin di More Privacy Settings. Oppo sama-sama punya keamanan yang bejibun, tapi dibikin lebih ringkas kali ya, lebih simple. Kita bisa cek dengan masuk ke More Security and Privacy. Di sana banyak banget settingannya. Nah, keduanya punya fitur buat enkripsi dan umpetin aplikasi ya, bahkan sama-sama bisa akses private space juga atau ruang privacy buat nyimpen yang tahu-tahu aja. Tapi di sini Oppo nyediain keamanan khusus buat pembayaran, yang mana itu bisa kita nyalain dan matiin juga per aplikasi. Oke, jadi setelah kita explore kedua OS-nya, ColorOS 16, Oppo ternyata ini punya visual yang fun banget. Fitur yang bejibun dengan AI-nya yang saling terhubung gitu ya dengan aplikasi bawaan. Konektivitasnya sama device-device lain kayak Apple devices, itu juga berasa seamless gitu. Oppo simple buat dipahamin dan menyenangkan buat digunakan sehari-hari. Vivo, dia kasih vibe yang konsisten lewat desainnya yang serba rounded edge. Walaupun memang dari fitur dan AI-nya itu agak berantakan gitu ya. Nggak serapi dan sebanyak di Oppo. Di beberapa sektor kayak AI Remove itu lebih refine di Oppo. Dan fitur AI Writer itu juga lebih lengkap ya. Jadi bisa diandelin buat kita productivity kerja sehari-hari. Konektivitasnya sama device-device Apple itu juga bisa ya lewat Vivo Office Kit plus Easy Share. Vivo sebenarnya improve jauh ya dari sebelumnya yang pakai Touch OS. User interface-nya sekarang jadi fun, beneran fun gitu ya, dan fitur AI-nya yang bisa diandelin. Jadi kalau ditanya OS mana yang paling cocok buat gua pribadi, pilihannya adalah ColorOS 16. Gue suka sama fleksibilitas custom visualnya yang luas banget ya. Mau dijadiin rame sama warna, sampai dijadiin monoton, itu tetap bisa. Koneksinya dengan device Apple itu juga jadi salah satu hal yang ngebuat gue tuh nyantol terus gitu ya, secara pribadi. Dan AI-nya ini juga bisa diandelin, terutama soal transkrip dan summary voice notes. Itu buat rapat kepake banget. Bisa dibilang penilaian gue ini bias ya, karena sebenarnya gue udah pakai HP Oppo selama 2 tahun lebih dari Find X8. Tapi gimana kalau kalian? Mana OS yang paling cocok untuk kebutuhan kalian pribadi? Kita lanjutin bahas OS apa lagi juga nih. Tulisin pendapatnya di kolom komentar dan kita lanjutin pembahasannya di sana. Kalau misalkan ada yang kurang, ada yang kalian pengen tambahin, atau mungkin, Bang, kayaknya gue nggak setuju, lu salah. Itu boleh banget buat kalian taruh aja di kolom komentar dan kita saling berbagi di sana, kita saling belajar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys. Ciao Bella. OS apa lagi ya yang menarik ya? One UI versus... Waduh!